Di Thespiae, kota yang dijaga oleh bayang-bayang gunung Kitairon, hiduplah raja bijak bernama Thespius. Ia memerintah dengan keadilan dan kebijaksanaan. Namun hatinya diliputi kekhawatiran akan masa depan kerajaannya. Thespiae sebuah kota yang kaya dengan sejarah dan legenda. Kota ini yang sebelumnya tenang, mendadak terganggu oleh kehadiran singa Kitairon, makhluk buas yang menebar teror, menghancurkan ternak, dan mengancam nyawa manusia. Singa Kitairon berasal dari mitologi Yunani sebagai makhluk buas yang meneror wilayah sekitar Gunung Kitairon, terletak di antara Boeotia dan Attika. Singa ini dikaitkan sebagai keturunan dari singa Nemea yang legendaris, atau mungkin ciptaan para dewa, melambangkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh Raja Thespius. Herakles yang saat itu dalam perjalanan mencari tugas berikutnya, tidak sengaja berjalan-jalan ke daerah Thespia. Mendengar kabar tentang pahlawan besar Herakles anak Zeus yang kekuatannya legendaris menawarkan secercah harapan pada Thespius. Dengan rencana yang terbentuk di benaknya, Thespius memutuskan untuk memanfaatkan kedatangan Herakles untuk keuntungan Thespia. Akhirnya Thespius bertemu dengan Herakles dan memohon bantuan padanya. Herakles didorong oleh hasrat untuk menunjukkan kekuatan dan keberaniannya, merasa terpanggil oleh tantangan baru ini. Segera Thespius mengundangnya untuk bertamu ke istananya. Herakles pun menyetujuinya. Ketika Herakles memasuki istana Thespius dengan postur dan aura yang memancarkan kekuatan, Raja Thespius menyambutnya dengan hormat. Di meja perjamuan, di antara sorak-sorai dan nyanyian, Herakles dan Thespius duduk bersama, berbagi cerita dan perencanaan. Di antara pemandangan pesta dan suara harpa, Thespius dengan kecerdikan seorang pemimpin dan kelembutan seorang ayah memperkenalkan Herakles pada putri-putrinya, menunjukkan kedalaman warisan dan masa depan yang ingin ia lindungi. Thespius mengajukan tawarannya, membunuh singa Kitairon sebagai tukarannya untuk bermalam dengan 50 putrinya. Herakles terbiasa dengan tugas yang tampaknya mustahil. Menerima tawaran ini tidak hanya melihat sebagai tantangan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meninggalkan warisan. Ia pun setuju dengan tawaran yang diberikan. Pada malam yang gelap, di bawah cahaya bulan yang suram, Herakles pahlawan yang kekuatannya melegenda, berdiri di ambang gua yang bersembunyi di lereng gunung Kitairon. Angin malam berembus lembut, membawa teror yang menunggu di dalam kegelapan. Di depannya, gua itu menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan. Herakles yang telah dialasi dengan kulit singa Nemea merasakan denyut jantungnya yang tenang namun penuh tekad. Dengan mata yang fokus dan gerakan yang terkendali, langkah pertamanya menuju ke dalam gua, tempat singa berdiam. Hening, hanya suara langkah kakinya yang bergema di dinding gua membangunkan ekspresi ganas dari kegelapan. Tiba-tiba, dengan deru yang mengguntur, singa Kitairon melompat dari bayang-bayang, menyerang dengan mata yang menyala dan cakar yang tajam seperti pisau belati. Herakles dengan kecepatan dan ketangkasan yang menakjubkan menghindar dari cakar maut singa, membalas dengan pukulan yang sebanding dengan gempuran petir Zeus. Pertarungan berubah menjadi tarian maut, sebuah pertarungan epik antara kekuatan manusia dan kebuasan alam liar. Menggunakan kecerdikan sebanding dengan kekuatannya, Herakles menarik singa ke dalam perangkapnya. Dia mengelabui binatang itu, memanfaatkan gerak dan ritmenya, sampai akhirnya, dalam momen yang menentukan, Herakles memanfaatkan celah singkat dalam pertahanan singa. Dengan tangkas Herakles melompat ke punggung singa, merapatkan lengan bajanya yang kuat di sekitar leher singa, dan dengan tenaga yang mengalir dalam darahnya,
Dia mencekik makhluk buas tersebut hingga tak bergerak lagi. Setelah pertempuran sengit yang menguras tenaga dan keberanian, Herakles berhasil mengalahkan singa Kitairon, membawa keheningan yang mendalam ke dalam hutan di kaki gunung Kitairon. Singa yang telah lama meneror Thespia itu kini terbaring tak bernyawa, bukti nyata dari kekuatan dan kegigihan Herakles. Herakles mengangkatnya dengan satu tangan, berjalan kembali menuju Thespia. Langkahnya menggema kebanggaan dan kepuasan. Matahari terbit menyinari jalan pulangnya, menerangi kemenangan yang tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh rakyat Thespia. Ketika Herakles memasuki gerbang kota, kabar tentang kemenangannya telah tersebar cepat seperti api. Warga kota yang telah hidup dalam bayang-bayang ketakutan sekarang menyambut pahlawan mereka dengan sorak-sorai dan nyanyian. Wanita dan anak-anak menghampiri, memenuhi jalan untuk melihat pria yang telah mengalahkan monster yang telah merenggut kedamaian mereka. Di istana, Raja Thespius menantinya dengan penuh antisipasi. Ketika melihat Herakles mendekat dengan tubuh singa Kitairon di bahunya, rasa syukur dan kelegaan membanjiri wajahnya. Ia maju untuk menyambut Herakles, memberikan penghormatan yang layak diterima oleh seorang pahlawan sejati. Herakles dengan tubuhnya yang penuh luka dan bekas pertempuran meletakkan singa tersebut di kaki Thespius sebagai tanda kemenangan. Ia berbicara dengan suara yang rendah tetapi penuh otoritas, menceritakan pertarungan yang telah ia lalui. Bukan sebagai pembualan, tetapi sebagai kisah keberanian dan ketangguhan. Raja Thespius tergerak oleh keberanian dan kebaikan hati Herakles, menyatakan bahwa hari kemenangan ini akan dirayakan. Ia memerintahkan perjamuan besar untuk diadakan, menghormati Herakles tidak hanya sebagai pembunuh singa, tetapi juga sebagai penyelamat Thespia. Selama perjamuan, Herakles duduk di samping Thespius, dihormati dan dirayakan oleh semua hadirin. Anggur mengalir, pujian dinyanyikan, dan tawa bersahutan, mengisi istana dengan kegembiraan dan perayaan. Malam itu Thespia tidur dengan damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Pada malam berikutnya, setelah hari penuh perayaan dan pujian, Thespius mengatur pertemuan yang telah disepakati antara Herakles dan putri-putrinya. Di ruang perjamuan yang megah, lampu digantungi tinggi, menerangi ruang dengan cahaya hangat yang mengundang, sedangkan aroma makanan lezat menggoda indera. Herakles yang masih terbungkus aura kemenangan diperkenalkan satu persatu kepada ke-50 putri Thespius. Setiap putri dengan keanggunan dan martabatnya mendekati Herakles, memberi penghormatan dan rasa hormat kepada pahlawan yang telah mengembalikan kedamaian ke dalam kehidupan mereka. Pertemuan ini direncanakan dengan cermat oleh Thespius, diisi dengan percakapan yang berarti dan tukar pikiran. Herakles yang dikenal dengan keberaniannya kini juga memperlihatkan sisi pengertian dan kebijaksanaannya. Dia mendengarkan cerita dan impian setiap putri, memberikan nasihat dan kata-kata dorongan, menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang pejuang, tapi juga seorang pria yang bijak dan penuh pertimbangan. Dalam interaksi pribadi ini terjalin ikatan yang lebih dalam antara Herakles dan keluarga Thespius. Setiap putri menawarkan pandangannya tentang kehidupan, nilai dan aspirasi, sementara Herakles berbagi pengalaman dan kebijaksanaan yang didapat dari petualangannya yang luas. Pertemuan ini menjadi simbolis, tidak hanya sebagai pemenuhan janji, tetapi sebagai pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara dua generasi. Malam itu, di bawah atap istana Thespius, Herakles merasakan hubungan yang mendalam dengan putri-putri raja. Bulan berganti dan dari malam yang melegenda tersebut, ke-50 putri Thespius mengandung anak-anak yang akan dikenal sebagai Thespiades. Setiap anak dilahirkan dari kekuatan Herakles, menandai awal era baru bagi Thespia dan Yunani. Mereka tumbuh menjadi pria yang kuat dan cakap, masing-masing dengan potensi untuk mempengaruhi masa depan dan menuliskan sejarah mereka sendiri.
Thespiades bersama dengan warisan ayah mereka berangkat untuk mendirikan dinasti dan memperkuat kota-kota di seluruh Yunani. Kisah mereka dari perjuangan yang tak kenal takut hingga pemimpin yang bijaksana membentuk rangka narasi yang lebih besar tentang pengaruh abadi Herakles. Mereka menjadi simbol keberanian, kekuatan, dan potensi yang diwariskan, memperkuat legenda Herakles tidak hanya melalui tindakan heroiknya, tetapi juga melalui generasi yang akan datang.